Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudy Putri Ananta, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Apa sih OCD itu? Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, OCD adalah pikiran, dorongan, atau kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan tidak diinginkan yang menyebabkan kecemasan serta mengganggu kegiatan sehari-harinya. Untuk lebih lengkapnya, selanjutnya saya akan menampilkan PPT agar teman-teman lebih memahami dan mendalami apa itu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Baik teman-teman, ini dia PPT kita yang berjudul Obsessive Compulsive Disorder. Nah, apa sih OCD itu? Obsessive Compulsive Disorder adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pemikiran obsesif sehingga memicu suatu perilaku repetitif yang tampak seperti ritual. Nah, menurut DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, OCD adalah gangguan mental yang ditandai oleh adanya obsesi, kompulsi, atau keduanya. Untuk membedakannya, obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran yang berulang dan tidak diinginkan yang menyebabkan kecemasan atau distress. Kompulsi adalah perilaku atau tindakan mental berulang yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh obsesi. Baik teman-teman, di sini saya memiliki sebuah contoh obsesi dan kompulsi. Nah, contoh dari obsesi seperti takut terkontaminasi oleh kuman, pikiran agresif atau merugikan orang lain, kebutuhan untuk memiliki barang yang tersusun rapi dan simetris. Sedangkan contoh dari kompulsi, jika kita takut terkontaminasi oleh kuman, maka kompulsinya mencuci tangan secara berlebihan. Terus pikiran agresif atau merugikan orang lain itu kompulsinya ia melakukan memeriksa pintu atau kompor berulang kali, menghitung atau mengulangi kata-kata tertentu. Nah, kita akan masuk ke gejala OCD. Umumnya, gejala akan mulai muncul saat pasien memasuki masa remaja hingga usia dewasa muda. Tetapi, ada beberapa pasien yang mengalaminya sedari waktu anak-anak. Orang yang mengalami OCD akan memiliki gejala obsesif, kompulsif maupun keduanya. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran. Nah, ini terjadi berulang-ulang dan tidak diinginkan, menyebabkan kecemasan atau rasa tidak nyaman dan sulit dihilangkan. Meskipun orang tersebut tahu pikiran itu tidak logis. Sedangkan gejala kompulsi, contoh gejalanya itu memicu atau membersihkan secara berlebihan, misalnya mencuci tangan berkali-kali karena takut kuman, memeriksa sesuatu berulang kali seperti memastikan pintu terkunci atau tidak, atau kompor mati berulang kali meskipun sudah dicek sebelumnya. Menghitung atau mengulang kata-kata, misalnya menghitung angka tertentu atau mengulang doa untuk mencegah sesuatu yang buruk itu terjadi. Dan terakhir gejalanya merapikan atau menyusun barang dalam pola tertentu atau memastikan benda-benda terlihat sempurna. Jadi seperti terlihat perfeksionis begitu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki slide penyebab OCD. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya Obsessive Compulsive Disorder, tetapi teori yang dipercaya memicu terjadinya kondisi bergantung dalam 3 faktor utama, meliputi yang pertama itu teman-teman, faktor genetik. Ini biasanya dari keluarga, berupa mutasi DNA dicurigai menjadi penyebab seseorang mengalami OCD. Tetapi hingga saat ini masih belum ditemukan pasti bukti mutasi tersebut teman-teman. Jadi belum tentu itu dari keluarga atau genetik gitu. Next, yang kedua, faktor biologis, kelainan pada senyawa di otak seperti serotonin dan norepinefrin maupun fungsi otak. Selanjutnya, proses pembelajaran, khususnya pada anak-anak. Kan anak-anak itu meniru. Mereka akan memperhatikan bahkan menirukan kebiasaan orang tua maupun pengasuh sebagai salah satu proses pembelajaran mereka. Seperti misalnya anak-anak setelah bermain dari luar dibiasakan mencuci tangan, lalu sehabis bermain dengan mainannya disuruh mencuci tangan, dan itu dilakukan berulang-ulang, maka anak-anak mereka akan memperhatikan dan meniru kebiasaan orang tua maupun pengasuhnya begitu. Baik teman-teman, next kita akan memasuki faktor resiko OCD. Yang pertama itu memiliki kepribadian yang sangat disiplin, teliti,
teliti dan perfeksionis. Jadi di sini individu itu terlalu perfeksionis. Dia harus menata barang-barangnya dengan baik, menyimpan barang-barangnya dengan baik gitu. Kedua, memiliki keluarga dengan riwayat OCD. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu termasuk ke dalam genetik. Yang ketiga, mengalami gangguan mental yang lain seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, maupun depresi atau mengalami penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, pernah mengalami kejadian yang traumatis atau menyebabkan stres berat seperti perundungan, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Yang terakhir, menderita infeksi bakteri Streptococcus ketika anak-anak. Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, kok bisa sih infeksi bakteri Streptococcus bisa menyebabkan OCD? Ini dikarenakan infeksi Streptococcus dapat memicu OCD melalui mekanisme autoimun di mana antibodi menyerang bagian otak yang mengatur perilaku. Meskipun pandas jarang terjadi, penting untuk mengenali gejalanya agar dapat disegera ditangani ya teman-teman. Di sini ada diagnosis OCD. Untuk memastikan diagnosis OCD, dokter spesialis kesehatan jiwa akan melakukan beberapa pemeriksaan dari anamnesa psikiatri, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang. Kriteria diagnostik berdasarkan DSM, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, memegang peran penting dalam proses diagnosis OCD. Jadi, teman-teman tidak boleh mendiagnosa diri sendiri apakah terkena OCD atau tidak, terus menerka-nerka gitu, tidak boleh teman-teman. Kenapa hal ini? Karena dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikiatri mempunyai proses evaluasi seperti wawancara klinis. Ahli kesehatan mental akan menggali gejala, durasi, dampak, dan sejarah kesehatan dari individu. Kedua, menggunakan kuesioner atau skala penilaian seperti Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale YBOCS dapat digunakan untuk mengukur tingkat keparahan dari OCD yang individu alami nih. Ketiga, riwayat medis dan psikologis. Di sini menyingkirkan penyebab lain seperti adanya gangguan neurologis atau kondisi medis tertentu lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki sesi slide penanganan OCD. Pengobatan yang dilakukan untuk penderita OCD bukanlah untuk menyembuhkan, akan tetapi untuk meringankan serta mengelola gejala yang terjadi. Dengan demikian, pasien dapat beraktivitas tanpa adanya hambatan atau gangguan. Umumnya, penanganan dilakukan dengan peresepan obat-obatan serta terapi perilaku kognitif. Lalu, menggunakan terapi psikologis berupa terapi perilaku kognitif, Cognitive Behavior Test atau CBT, akan melatih pasien berhadapan dengan kondisi yang memicu gejala OCD. Jika biasanya kondisi ini dihindari, konselor akan mengajarkan kiat menghadapinya sehingga gejala OCD bisa dikendalikan dengan baik dan individu dapat beraktivitas dengan baik dan tanpa hambatan. Baik teman-teman, jadi itu slide terakhir dari PPT kita. Kesimpulannya adalah Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah gangguan mental yang ditandai oleh obsesi, pikiran, dorongan, atau gambaran berulang yang tidak diinginkan dan menyebabkan kecemasan. Sedangkan kompulsi, tindakan berulang yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan atau mencegah hal buruk terjadi. Gangguan ini dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan produktivitas seseorang loh teman-teman. OCD tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil kombinasi dari pengaruh genetik, itu keturunan ya teman-teman, lalu perubahan kimia otak, faktor lingkungan, dan pengalaman traumatis. Penanganan dari OCD sendiri melibatkan terapi psikologi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau yang kita sebut CBT, terutama teknik Exposure and Response Prevention (ERP) dan
pengobatan seperti antidepresan jenis selektif serotonin reuptake inhibitor. Dengan perawatan yang tepat, gejala OCD dapat dikelola dengan baik, sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Oke teman-teman, sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.